ada 2 loopback adapter ya. Yang satu nanti untuk sumber internet ya dan sekaligus untuk akses mikrotiknya ya. Terus 2 switch ya, 1 mikrotik, 2 switch, 2 loopback adapter. Nah, yang satu lagi ini nanti adalah kliennya Windows-nya tadi ya. Jadi nanti Anda download VirtualBox ya, terus itu diinstal ya. Sambil dijalankan ya, dijalankan kayak gini VirtualBox. Nah, terus nanti tidak perlu install manual XP-nya gitu ya, tapi ini karena image ya, image UMDK ya. Nanti Anda bisa kayak semacam impor ya, bikin baru gitu ya. New ya, kemudian namanya terserah ya. Misalkan XP 1. Tipenya Microsoft Windows ya. Versinya Windows XP, kemudian next atau RAM-nya ya. Nah, terus nanti ini di sini di hard disk itu Anda load VMDK-nya ya. Jadi misalkan Anda sudah download atau sudah ngopi ya, langsung tidak usah bikin virtual hard disk yang baru tapi use an existing virtual hard disk file ya. Nah, gini dipilih terus nanti dicari lokasinya ya. Misalkan di tempat saya ini ada di desktop ya. Nah, ini tinggal saya pilih ya. Nah, kayak gini, choose ya. Nah, sudah create ya. Nah, ini sudah bisa digunakan nanti ya. Tidak perlu install XP-nya ya. Install kayak partisi dan sebagainya nggak perlu. Terus nanti kalau apply-nya ya tinggal di start ya. Terus pengaturan yang lain itu adalah ininya apa? Network-nya ya. Kalau yang biasanya kita itu kan ini ya, apa? NAT gitu ya, NAT untuk apa? Sharing internet ya, biasanya itu pakai NAT atau pakai bridge ya. Yang Windows nanti di setting network-nya ya. Jadi ini Anda klik mesinnya yang Anda pakai ya, terus nanti di setting. Terus nanti di network ya. Ini pilih yang host only adapter ya. Host only adapter ya. Nah, terus ininya yang ini apa? Yang plot 1 nanti ini sebagai sumber internetnya, yang ini kliennya ya. Plot 1 nanti masuk ke Ether 1 mikrotik ya. Plot 2 atau XP-nya itu masuk ke Ether 2. Nah, gitu. Itu gambaran topologinya. Terus yang dilakukan apa? Yang dilakukan nanti adalah ada beberapa tahap ya. Jadi yang pertama Anda sharing ya, Anda sharing sumber internet itu ke mikrotiknya. Jadi tujuannya agar mikrotiknya bisa internet. Terus nanti internetnya itu kliennya ya, XP-nya agar juga bisa internet melalui mikrotiknya, gitu. Ya, tujuannya itu untuk yang nanti ada soalnya juga kan ya. Nah, ini modulnya ya, Anda bisa buka nanti. Terus untuk setting NAT, topologi NAT ya, Anda bisa lihat video penunjang ya, itu di pelatihan mikrotik ya. Tapi bisa bermanfaat untuk Anda nanti untuk ada gambaran ya. Nah, ini ada soal ya, 3 soal ya. Yang pertama Anda praktekkan topik NAT ya, sesuai modul lab UAS. Jadi topologinya kayak itu tadi ya. Topologinya kayak, nah ini tadi ya, 1 mikrotik, 2 switch, 2 cloud. Yang satu itu sebagai sumber internet, yang satu sebagai kliennya XP. Nah, nanti Anda masuk ya, agar bisa apa? Winbox ya. Anda bisa lihat lagi modul yang di
pertemuan 9 ya. Itu sebenarnya ada lengkap di situ, ada bagaimana install loopback adapter, bagaimana akses mikrotiknya lewat Winbox ya, bagaimana sharing internet ya. Detailnya di situ sharing internet ya. Nah, terus nanti Anda bikin topologinya ini, terus langkah selanjutnya di sharing ya. Sumber internet Anda ya di laptop, misalkan pakai wireless gitu, pakai WiFi ya, itu di-sharing ke loopback adapternya. Terus nanti biar bisa masuk ke mikrotik. Nah, caranya sharing gimana? Anda bisa lihat modul 9 ya. Anda bisa lihat modul pertemuan 9 ya. Ini ya. Nah, di situ ada ini kayak quick setting internet ya. Judul modulnya ya, di situ ada bagaimana loopback adapter ya. Dulu yang sudah disampaikan ya, terus menggunakan Winbox ya. Yang belum dulu kan yang sharing ya. Nah, itu Anda bisa lihat di situ di detailnya. Nah, ini. Intinya kayak gini ya. Jadi sumber internet WiFi ya itu di-sharing ke loopback adapternya yang dipakai ya. Jadi kalau Anda buka di network kayak gini. Sumber internet Anda, entah Anda pakai kabel misalkan ya atau WiFi ya. Nah, itu nanti di-sharing ke loopback adapter. Misalkan saya kayak gini ya, WiFi ya. Kemarin ini saya sudah sharing ya. Contohkan kelas yang kemarin ya. Jadi di WiFi-nya ini diklik kanan ya, diklik kanan. Terus properties ya. Nah, terus di sini ada tab sharing. Nah, ini sebelumnya biasanya belum aktif gini ya. Terus nanti dicentang allow other network user to connect through this computer internet connection-nya. Jadi Anda sharing dari sumber internetnya ya, apapun itu ya, WiFi atau Ethernet ya, kabel, di-sharing ke loopback adapternya yang dipakai ya. Nah, misalkan apapun itu namanya ya. Kalau di saya pakai biasanya yang Ethernet 4 ini namanya. Loopback adapter ini yang namanya Ethernet 4. Ininya apa? Koneksinya ya. Nah, itu nanti di sini ada allow ya, allow dicentang terus mau di-sharing kemana ya kayak gitu. Sebentar, saya stop dulu ya. Nah, ini ya, jadi atau bisa diklik 2 kali ya, diklik 2 kali, terus properties ya. Nah, terus tab sharing ya, terus dicentang. Nah, terus nanti ini select private connection-nya. Nah, ini saya pakai yang ini. Loopback adapternya saya pakai yang nama ini Ethernet 4. Nah, jadi dipilih Ethernet 4. Oke ya. Terus nanti oh sebentar ya, ini karena kemarin sudah di sharing ya. Oke. Saya disable dulu aja ya. Biar refresh.
Nah, terus nanti di sharing ya, di klik kanan di sini ya. Terus sharing ya, terus dipilih ya. Internet 4. Oh, ini kayaknya harus restart dulu ya. Atau saya untuk mencontohkan yang pilih yang lainnya, coba ya. Yang saya ada 2 ya, loopback adapternya saya coba yang satunya. Karena kemarin yang sudah saya sharing ke situ ya, kayaknya butuh restart untuk refresh ya. Saya pilih yang 2 ya. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini kayaknya yang 4 ini karena tadi sudah ada, terus saya hilangkan, saya bikin lagi, nggak bisa, kayaknya butuh restart ya. Kalau yang pakai yang internet 2 saya bisa ya, loopback yang saya ada 2 ya ini ya, saya pakai yang internet 2 aja untuk mencontohkan. Nah itu nanti kayak gitu caranya sharing ya. Jadi dari sumber internet ya, entah itu Anda WiFi, entah itu Ethernet, silahkan di sharing ya, klik kanan sharing, terus diarahkan ke ini tadi ya. Loopback adapternya yang dipakai untuk sumber internet itu mana ya. Kalau Anda satu ya itu aja ya, satu itu aja, nggak usah pilih yang lain. Atau mungkin kalau satu bermasalah mungkin Anda bisa install lagi gitu ya. Jadi ada 2 loopback adapternya, nanti dipakai yang stabil yang mana. Nah, tadi saya arahkan ke Ethernet 2 ya. Nanti Anda lihat di loopback yang ini ya. Di saya namanya Ethernet 2 itu nanti dia pasti ini biasanya IP-nya. Dia dapat default IP ini 192.168.131 ya. Itu ya. Itu yang pertama di sharing ya. Terus selanjutnya nanti lakukan DHCP client ya, lakukan DHCP client ya. DHCP client nanti Anda sebelum itu ini ya, ada ketentuan di soal ya. Rubah identitas pada mikrotik ya dengan format nama underscore nim ya, nama underscore nim. Jadi ini tadi kalau sudah bisa masuk winbox-nya ya, Anda rename dulu ya. Anda rename dulu ya. Nah, nanti namanya nggak mikrotik gini ya, tapi nanti dalam kurung nama Anda underscore nim ya. Gitu terus lakukan DHCP client lewat menu IP DHCP client ya, terus nanti pilih Ether 1 yang ini ya sebagai apa? Sumber internetnya ya, Ether 1 ya, terus nanti apply ya gitu sampai nanti dia dapat ini kayak statusnya kayak gini ya. Bound ya, bound. Nah, ini dapat IP ya. Nanti biasanya IP-nya ya satu subnet sama tadi. 1371 tadi ya. Nah, satu subnet dengan ini ya. Terus yang kedua nanti aktifkan DNS ya, itu di IP DNS menunya ya. Terus ini ada allow remote request dicentang. Ini agar tujuannya kalau ngeping domain ya itu bisa reply ya, apply oke gitu ya. Nah terus nanti ngetesnya ya. Tahap pertama ini ngetesnya mikrotiknya bisa internet atau tidak itu Anda ping keluar ya. Ping google.com atau ping 8.8.8.8 ya. Nanti kalau reply kayak gini berarti sudah bisa internet mikrotiknya ya gitu. Terus selanjutnya dari PC ya, dari PC sudah bisa masuk ke mikrotiknya, sharing internetnya. Nanti selanjutnya internet itu kita teruskan lagi, kita teruskan ke klien ya. Kita teruskan ke klien itu ke Windows-nya di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Tadi kalau di sini Ether 2-nya itu IP-nya 10.1 ya. Windows-nya nanti di set yang satu subnet juga dengan di network ini ya, 10.2 ya. Jadi Anda tambahkan ini ya. Terus nanti 10.1 ya. Ada pengaturan ini ya. NAT ya. Jadi dari IP firewall ya, terus nanti klik tab NAT ya. Anda bikin rule baru ya, klik tanda plus, terus pilih C-nya src NAT ya.
out interface-nya pilih header 1 ya, action-nya masquerade ya, kayak gitu. Terus di VirtualBox-nya tadi ya host only ya, yang XP ya, host only, terus VirtualBox host only. Nanti Anda start ya, Anda start ya XP-nya ya, Anda start ini XP-nya ya, terus nanti masuk ya, terus diatur IP-nya ya 10.2 ya, 10.2 kayak gini ya, kayak yang ditampilkan ini. Gateway-nya 10.1 ya, DNS-nya 10.1 sama 1.371. Terus ngetesnya apakah ini menjawab soal 1 ya, sampai di sini itu untuk nomor 1 ya. Apakah kliennya bisa internet atau tidak? Nah, nanti Anda tes lagi di XP-nya ya. Itu di browsernya ya. Itu buka browser ya. Buka browser terus ya googling ya. Kalau dia bisa ya berarti sudah berhasil menjawab soal nomor 1 gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan mungkin silahkan. Sampai nomor 1 ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada tidak? Halo? Ada pertanyaan? Jelas ya ini ya? Kalau enggak jawab berarti kayaknya jelas ya. Atau masih ada yang bingung, silahkan. Nah itu tadi menjawab nomor 1 ya, terus kemudian nanti yang nomor 2 itu ada 2 poin ya. Implementasi web proxy sama implementasi redirect ya. Kemudian tadi kalau sudah berhasil ya, Anda kembali ke mikrotiknya ya, nanti di Winbox lagi ya, buka menu IP web proxy ya. Kita mengimplementasikan web proxy. Nah, di sini tujuannya proxy nanti ada 2 ya, untuk case ya, caching ya, jadi untuk menghemat bandwidth, sama untuk traffic filtering ya. Nah, tapi untuk traffic filteringnya itu nanti khususnya yang redirect ya, redirect aja ya. Nah, nanti setting kayak gini ya, masuk menu IP web proxy ya, kemudian dicentang enable ya, portnya diisi 8080 ya, oke ya. Terus perlu dilakukan setting lagi ya di XP-nya ya, itu di browser ya. Misalkan ini Internet Explorer ya. Nanti masuk option, masuk connection, masuk LAN setting. Nah ini di setting sesuai IP Ether 2-nya mikrotik tadi ya. Jadi addressnya ini 192.168.1.1, portnya 8080. Nah, sudah oke. Terus Anda lakukan browsing lagi ya. Browsing lagi, buka beberapa halaman gitu ya sampai bisa bisa terlihat bisa terlihat web proxy-nya aktif ya. Nah, ngeceknya aktif atau tidak ya itu nanti di sini. Di menu tadi IP web proxy tadi itu ada tab connection ya. Tab connection itu kalau berhasil, nah nanti kalau dibuka kayak gini ya. Anda coba buka beberapa halaman ya, browsing ya. Nah, nanti terlihat kayak gini. Kalau sudah update kayak gini ya, ini lokalnya, terus ini IP publiknya ya. Nah, itu nanti berarti sudah berhasil web proxy-nya. Nah, itu menjawab soal 2A ya. Terus satu lagi yang terakhir ya, itu mengaktifkan redirect ya. Ini berkaitan dengan traffic filtering ya. Di sini di web proxy itu Anda bisa blokir ya, blokir situs kayak gitu ya, blokir halaman website tertentu atau
page dari atau path ya, sebuah website itu juga bisa ya. Nah, tapi yang di sini nanti redirect yang perlu dilakukan itu redirect. Nanti Anda perlu melakukan setting NAT lagi ya. Tapi NAT-nya kalau yang tadi src NAT, di sini DST NAT ya. Jadi Anda klik firewall ya, klik NAT lagi ya, terus nanti general, chain-nya sekarang DST NAT ya, terus protokolnya TCP, destination port-nya 8080. Terus action-nya kayak gini, DC kayak gini ya. Action-nya DST NAT ya. Terus tuh address-nya IP-nya Ether 2 mikrotik ya, 192.168.10.1, to port itu 8080. Nah, nanti kalau dilihat ya hasilnya kayak gini nanti seharusnya ya. Ada masquerade yang tadi untuk sharing internet ya, agar XP-nya bisa internet, yang sekarang ini agar ini berkaitan dengan web proxy ya. Kemudian Anda kembali ke halaman IP web proxy ya. Kemudian sekarang kalau tadi ngecek aktif tidak itu di connection, sekarang ke akses ya. Akses masuk terus klik tanda plus ya. Nah ini ya, ini klik tanda plus bikin rule baru ya. Misalkan ini yang disyaratkan adalah kalau buka detik nanti yang terbuka bukan detik tapi adalah google.com. Nah, redirect ya. Nah, maka bagaimana pengaturannya di sini? Destination host-nya diisi detik.com, action-nya Dina ya, redirect to Google. Nah, kayak gitu. Nah, nanti ngetesnya gimana? Anda buka Internet Explorer lagi di XP ya. Kemudian ketikkan alamat detik.com ya. Kalau berhasil ya, itu seharusnya kalau Anda ketik redirect, kalau Anda ketik detik.com yang terbuka bukan detik.com, melainkan google.com kayak gitu. Nah, itu sudah menjawab soal 2. Ya, sudah lengkap. Tinggal yang terakhir adalah video screen recording ya. Termasuk di situ Anda nanti bisa ngasih penjelasan ya. Jadi Anda tunjukkan tadi pekerjaannya ya. Mungkin di GNS-nya gitu sudah bikin topologi kayak gini. Di VirtualBox-nya sudah mengaktifkan apa? Ini ya. Ini VirtualBox-nya ya. Data background-nya sudah, terus XP-nya sudah ini ya. Terus tadi melakukan setting ya, NAT ya, NAT-nya sampai bisa routernya bisa internet. Ini sampai XP-nya bisa internet ya, kayak ini ya. Sudah nomor 1, terus nanti selanjutnya juga begitu ya. Yang nomor 2 web proxy, tampilkan konfigurasi yang dilakukan ya. Terus hasilnya seperti apa, berhasil tidak. Nah, itu dikasih penjelasan gitu ya. Itu sudah, nanti Anda tinggal laporkan linknya aja, link videonya ya, ini. Nah, itu sudah selesai nanti untuk UAS-nya. Nah, kira-kira gitu ya penjelasan UAS-nya. Ada yang ditanyakan mungkin, silahkan. Monggo.